Looking for Eddie. Fuck out. Tell me where he is. You just yourself, buddy. Para gangster menculik putri seorang mekanik, namun mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya pria ini adalah mantan pembunuh bayaran profesional yang akan menghabisi mereka semua demi menyelamatkan putrinya. Film dibuka dengan memperkenalkan sosok Paul Brennan, seorang pria parubaya yang hidup sederhana yang bekerja sebagai mekanik mobil di sebuah kota kecil. Suatu hari Paul menghubungi Beth putrinya yang sedang kuliah di kota lain. Di tengah percakapan, Beth mengatakan pada sang ayah bahwa dia baik-baik saja, padahal terlihat jelas dari wajahnya yang tampak kelelahan. Tiba-tiba Paul mendengar suara seorang pria di seberang telepon, di mana pria tersebut berbicara dengan nada kasar. Meskipun ia tidak terlihat di layar ponsel, namun Paul bisa merasakan ekspresi putrinya yang terlihat buru-buru mengakhiri panggilan dengan beralasan kepada sang ayah bahwa dia akan kembali belajar. I gotta go. I have an exam tomorrow and I should go. Okay. Yeah. I don't want to keep you from studying. Take care. Bye. Di keesokan harinya, Paul kembali ke bengkel untuk bekerja. Di pintu bengkel, ia mendapatkan sebuah surat yang entah siapa pengirimnya, namun setelah dibuka, surat itu ternyata berasal dari kampusnya Beth. Paul lalu menghubungi putrinya untuk menanyakan kebenaran isi surat tersebut. Namun betapa kagetnya Paul ketika yang menerima telepon tersebut adalah seorang pria tak dikenal. Dan begitu menyadari bahwa Paul adalah ayahnya Beth, pria yang bertampang preman itu langsung memutuskan panggilan telepon. Sebagai seorang ayah, Paul tentu saja merasa cemas. Ia mencoba kembali menghubungi ponsel putrinya, namun sialnya nomor ponsel itu sudah tidak lagi aktif. Hey, reach Beth. You know what to do. Hey, Beth, it's Dad. Just called your phone and I know some guy answered it. He didn't seem to know you were. So did you lose your phone or something? But if you did, you're probably not getting this anyway. Give me a call. Di tengah kebimbangan, Paul mencoba meninggalkan pesan suara dengan harapan Beth akan menghubungi balik. Namun setelah ditunggu beberapa saat, Beth tetap saja tidak merespon. Tidak menyerah, Paul kemudian menghubungi pemilik kos-kosan tempat tinggal Beth, dan dari sanalah ia mengetahui bahwa putrinya ternyata sudah beberapa hari tidak terlihat di kontrakan. Kecemasan dan kepanikan Paul pun semakin menjadi. Tak tinggal diam, Paul saat itu juga segera berangkat menuju kota tempat Beth kuliah. Sesampainya di sana, ia bergegas menuju kontrakan putrinya. Dan ketika pintu diketuk berkali-kali namun tidak ada jawaban, Paul pada akhirnya dengan terpaksa membuka pintu itu secara paksa. Saat memeriksa seluruh ruangan, Paul menemukan satu petunjuk, yaitu sebuah foto yang berada di atas meja, di mana dalam foto itu putrinya terlihat sedang berdiri depan sebuah bar bersama seorang wanita yang kemungkinan adalah teman kuliahnya. Tanpa membuang-buang waktu, Paul pun mengantongi foto tersebut. Dan saat itu juga ia segera menuju lokasi bar, satu-satunya petunjuk terakhir yang bisa mempertemukannya dengan putrinya. Setibanya di depan bar, Paul menunjukkan foto itu kepada seorang pria. Namun sayangnya, pria itu tidak mengenalinya. Di dalam bar, Paul bertanya kepada seorang bartender apakah dia pernah melihat Beth dengan menunjukkan foto tersebut. Sayangnya si bartender menolak untuk berbicara, terkecuali Paul memesan minuman terlebih dahulu. Paul lalu memberikan sejumlah uang dan memintanya hanya untuk melihat foto itu saja. Dan setelah melihat, bartender itu menjawab dengan jawaban yang sama, mengatakan bahwa dia juga tidak mengenal Beth atau melihat gadis yang ada di dalam foto itu. Di tengah kebingungan, Paul dengan terpaksa memesan segelas air hanya untuk berpikir sejenak. Ia duduk di bar terlihat bingung dan putus asa, merasa tak tahu harus bertanya kepada siapa untuk menemukan putrinya itu. Namun siapa sangka, Paul tiba-tiba melihat wajah seorang gadis yang dikenalinya. Perempuan muda yang tak lain dan tak bukan adalah gadis yang berada dalam foto bersama Beth putrinya. Menyadari bahwa gadis itu mungkin mengetahui sesuatu, Paul pun segera mendekatinya dan langsung bertanya tentang keberadaan Beth. Namun sayangnya gadis yang bernama Angela itu bersikap tidak kooperatif. Angela yang tidak menyadari kecemasan Paul malah menuduhnya telah menggeledah barang-barang Beth. Miss, I'm Beth's father. Where'd you get this? From her apartment, which I've been calling for a week and there's no answer, so I'm just wondering. Oh, so you've been going through your stuff. Oh, and where are you about? Sayangnya sebelum Paul bisa menjelaskan lebih jauh, Angela memutuskan pergi dan mengajak teman-temannya untuk segera pulang saat itu juga. Ketika Angela hendak berjalan keluar meninggalkan lokasi, Paul menarik lengan Angela dengan sedikit kasar, namun sebenarnya ia hanya bermaksud menghadang Angela agar tidak pergi. Namun teman-teman Angela yang melihat hal itu mencoba memberikan perlindungan, di mana mereka mengira kalau Paul tengah berusaha melecehkan atau mengganggu Angela. Hey, that's enough. That's enough. Everybody. I already told you I don't know where she is. You're a friend, right?
So you know her. There's some ideas, anything where she go. 5 minutes. Give me 5 minutes. I'm hungry. Saat itu Angela mencoba jujur dengan mengatakan bahwa hubungannya dengan Beth sudah tidak dekat lagi. Dan setelah hubungan mereka renggang, Beth tak pernah terlihat lagi hadir di kelas saat perkuliahan. Namun kabar terakhir yang didengarnya bahwa Beth telah pindah ke New Orleans untuk mengikuti pacarnya bernama Eddie, seorang pria yang dikenal terkait perdagangan narkoba. Mendengar hal itu jelas mengguncang Paul, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan menawarkan Angela uang sebesar $500 jika mau membantunya mencari Eddie. Tergoda dengan tawaran tersebut, Angela pun setuju. Are you messing with me? No. Thank you. Check. Can I ask you something? Yeah. Why wouldn't you just call the cops? Because they wouldn't even do anything for 48 hours unless they reported her missing. And even then, they're not going to give it any priority. They just assume she's some teen who ran away. Singkat cerita, tibalah mereka di New Orleans. Angela membawa Paul ke sebuah klub malam, yaitu tempat di mana ia dan Beth pertama kali bertemu Eddie. Sebelum masuk, Paul memintanya untuk menjaga jarak agar mereka tidak menarik perhatian. I think this Eddie character will be in there. That's where we met him. When we get in there, I want you to keep a little distance from me. In this city, it's gonna be better off for you if people know where we lies right together. Mendengar hal itu, Angela terlihat bingung dan bertanya apa maksudnya. Namun Paul tidak menjelaskan, ia hanya menyuruh Angela untuk mengikuti perintahnya saja. Trust me. Spend a few minutes out here and then follow me. Just do whatever you normally do. Saat Angela masuk ke dalam klub, ia tiba-tiba kehilangan fokus. Ia pergi ke toilet untuk menggunakan barang haram, lalu kembali dalam keadaan sempoyongan dan mulai menari bersama kerumunan orang tak dikenal. Dan entah kenapa, saat itu Paul merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri di pinggir ruangan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Angela mendekatinya sambil menggoda dan kemudian mengajaknya untuk menari. Namun Paul mengabaikannya, ia tetap fokus pada tujuannya, yaitu menemukan putrinya. Come on. So no one will know we're together. Begitu mereka keluar, Angela tanpa sengaja melihat beberapa teman Eddie yang sedang mengobrol di depan bar. Mengetahui hal itu, Paul pun segera mendekati mereka dan menanyakan di mana keberadaan Eddie. Hey, I'm looking for Eddie. Alih-alih menjawab, para preman tersebut justru menyerang Paul, menendang dan memukulinya hingga terjatuh. Just tell me where he is. I have something for him. Get the fuck out of here. I'm not until you tell me where he is. You just fuck yourself, buddy. Back off! If I ever see you here again, you're a dead man. Crazy. Di saat ketiga pria itu hendak pergi, Paul yang sudah kehilangan kontrol lalu bangkit berdiri dan mulai menghajar mereka satu persatu. You're not going anywhere. Fine by me. We do this all day long for all I care. Sebelum pergi, Paul mengambil salah satu ponsel mereka dengan harapan ponsel tersebut dapat ia gunakan untuk menemukan keberadaan Eddie. Di dalam mobil, Paul meminta Angela mengirim pesan ke Eddie melalui ponsel tersebut untuk mengatur pertemuan. Namun Angela yang baru saja melihat kemampuan bertarung Paul mulai ketakutan dan khawatir akan keselamatannya. Ia bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun Paul menolak menjawab, sehingga hal itu membuat Angela semakin ketakutan. Ia memohon agar Paul sebaiknya mengantarnya pulang, namun Paul mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan tempat untuk mereka bermalam. Paul lalu membawa Angela ke sebuah motel murah yang berada di pinggiran kota. Sebuah motel kumuh yang membuat Angela merasa tidak nyaman. Namun menurut Paul, motel itu satu-satunya tempat yang cukup aman buat mereka untuk beristirahat. Di dalam kamar, Angela mulai kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Mengapa Paul tidak melapor ke polisi? Mengapa Paul tidak ingin orang lain melihat mereka berjalan bersama di depan umum? Bahkan ia juga bertanya siapa Paul sebenarnya? Bagaimana Paul bisa melumpuhkan 3 orang sekaligus dengan begitu mudahnya? Namun Paul tetap diam tak menjawab. Sampai akhirnya pada saat Angela terlelap tidur, Paul justru tetap terjaga. Sebuah kejadian di masa lalu kembali menghantui pikirannya, di mana ingatannya itu akan membawa kita ke masa beberapa tahun yang lalu. Diketahui bahwa dulu Paul adalah seorang pembunuh bayaran. Saat itu ia diberikan sebuah misi untuk menaruh bom di mobil seorang mafia bernama Omar, yang tak lain adalah musuh atau pesaing bisnis dari orang yang menyuruhnya. Namun siapa sangka, target salah sasaran. Berharap Omar yang akan memasuki mobil tersebut, nyatanya istri dan putri Omar lah yang menjadi korbannya.
Dalam ingatan itu, Paul sempat berteriak mencegah istri dan putri Omar agar tidak masuk ke dalam mobil. Namun, semuanya sudah terlambat. Come on, silly, we don't want to be late. Oh, she won't be late. Oh, I'm taking your car, okay? All right. Have fun at school. And I tried to stop it. It's too late for me. It's too late for her. And I'll never forget the look in her eyes. Di keesokan paginya, Angela terbangun dan melihat Paul berdiri tanpa mengenakan baju di depan cermin. Tubuhnya yang bertato dan masih ideal di umurnya yang sudah mulai memasuki usia 50 tahun, ternyata menarik perhatian Angela yang terlihat mulai menyukai ayah dari temannya itu. Who are you? That's Dad. Is that him? Yeah. He's at some bar called Excite. Singkat cerita, sesampainya di bar tersebut, Angela masuk lebih dulu untuk mencari tahu di mana tempat duduk Eddie, agar nanti Paul mudah mengenali Eddie saat ia nanti masuk ke dalam. Dan ketika Angela keluar dan memberitahu Paul di mana persisnya saat ini Eddie duduk, Paul lalu memberikan sejumlah uang pada Angela sesuai dengan janjinya, dan kemudian menyuruh Angela pulang karena menurut Paul bantuan Angela sudah cukup sampai di situ saja. You want me to leave? Made an arrangement. Paul kemudian masuk ke dalam bar. Kedatangannya di dalam sana menarik perhatian seorang pria bernama Stuart, di mana Stuart dan beberapa orang di dalam sana ternyata mengenali sosok Paul di masa lalu. Paul kemudian menghampiri Eddie dan langsung menuntut jawaban tentang keberadaan Beth putrinya. Namun Eddie yang dicerca pertanyaan justru menghina Beth, hingga hal itu membuat amarah Paul tiba-tiba memuncak. Tepat sebelum Paul kehilangan kendali, Stuart datang turun tangan dan menyuruh para wanita di meja untuk pergi. Stuart lalu duduk dan meminta maaf atas sikap dan kelancangan Eddie yang tak lain adalah ponaannya sendiri. Stuart memohon agar Paul membiarkan Eddie tetap hidup, sambil mengingatkan kejadian 20 tahun yang lalu ketika Paul membunuh 7 orang hanya dalam satu malam. I hope you can find it in your heart to forgive my young friend here, you know. He's a good kid, basically. Well, maybe you let me live so that 20 years later we'd be sitting in a bar and I could tell my nephew to tell you whatever you want to know. I don't know where she is, man, I swear. Akhirnya di bawah tekanan pamannya, Eddie mengaku dengan jujur bahwa dia tidak tahu di mana Beth berada. Eddie mengaku bahwa ia pernah berpacaran dengan Beth. Namun sejak Beth kecanduan heroin, Eddie terpaksa memutuskan hubungan mereka karena tidak ingin terlibat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Dan terakhir kali ia melihat Beth saat gadis itu bersama seorang bandar narkoba bernama Tony. Mendengar hal itu, Paul pun meminta alamat Tony. Dan tanpa ragu, Stuart pun memberikannya dengan harapan Paul tidak lagi melibatkan ponaannya dalam masalah ini. Saat keluar dari bar, Paul menemukan Angela sedang menunggunya, di mana ternyata Angela menolak pulang dan bersikeras ingin membantu hingga Beth ditemukan. That's my friend, alright? I'm not just gonna get in the car and turn around. Saat mereka pergi, dua pria yang sedari tadi mengintai mulai mengikuti mereka. Kedua pria itu ternyata adalah anggota geng milik Omar, yaitu salah satu bos kriminal kejam yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Hal itu terbukti ketika Omar terlihat sedang menghadapi seorang pengacau yang kerap membuat masalah di wilayah kekuasaannya. Tanpa basa-basi, ia memerintahkan salah satu tangan kanannya bernama Mark untuk mengeksekusi pria tersebut. I'm not gonna forgive you. Only God forgives. Bye-bye, Tony. Tak lama kemudian, dua pria yang mengikuti Paul dan Angela melaporkan ciri-ciri Paul kepada Omar. Begitu mendengar deskripsinya, Omar seketika murka karena selama 20 tahun dia telah menyimpan dendam pribadi terhadap Paul dan berjanji suatu saat nanti akan menghabisi Paul dengan tangannya sendiri. Namun Mark yang melihat kemurkaan Omar justru mulai terlihat khawatir karena menurutnya sosok Paul yang ia kenal bukanlah sosok yang mudah dilumpuhkan begitu saja, sehingga di tengah kecemasannya ia memberikan saran agar sebaiknya Omar melupakan masa lalunya. Namun Omar menolak saran tersebut. Ia justru memerintahkan Mark untuk menemukan Paul dan membawanya hidup-hidup. Think I can let it go? You get some people. Now. The best people you can get. Tidak lama setelah itu, mobil Paul tiba-tiba diserang oleh dua anak buah Omar yang sedari tadi mengikuti mereka. Para penyerang melepaskan tembakan tanpa peringatan, namun karena kemampuan bertahan Paul yang sudah melekat dalam dirinya, Paul dengan mudah menghindar bahkan membalikkan keadaan dengan menghabisi salah seorang dari mereka dan membiarkan satunya lagi hidup untuk diinterogasi. Stay in the car.
Set you. It's out right now. Who you working for? Who you working for? They fucking sent you. Omar. So we tell fucking Omar that I'm passing through, and he better fucking let me pass through. You remember that? Sementara itu di tempat lain, Mark melapor kepada Omar, memberitahunya bahwa 2 dari anak buahnya yang dikirim untuk memburu Paul berakhir mati konyol, sementara yang satunya lagi mengalami luka yang cukup parah. Mark juga memberitahu Omar bahwa alasan Paul berada di kota ini adalah untuk mencari putrinya yang hilang. Mendengar hal itu, Omar menjadi semakin bertekad untuk memburu Paul, yaitu orang yang menurutnya harus bertanggung jawab atas kematian istri dan putrinya 20 tahun yang lalu. Who is this dad? Joe's in hospital. But it doesn't look like he's gonna make it. I don't care what it takes. That's the pain that I feel. Every time I look, I see his face. I feel that pain, and I see him looking back at me. We have a chance to get him. Right now. Let's go get him. Di waktu yang hampir bersamaan, Angela yang semakin penasaran dengan masa lalu Paul memaksakan diri bertanya mengapa Omar begitu ngotot ingin memburu Paul. Angela yang terus bertanya membuat Paul pada akhirnya mulai terbuka. Ia menceritakan tentang pekerjaan di masa lalunya yang bergelut dalam cabut-mencabut nyawa, dan salah satu targetnya adalah Omar yang justru anak dan istri Omar lah yang menjadi korbannya. Dan sejak kejadian itu, Paul hidup dengan rasa bersalah dan memilih untuk menghilang. Ia meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan kekerasan dan berniat memulai hidup baru bersama putrinya di kota kecil agar tidak ditemukan oleh Omar. Ia lalu memberitahu Angela bahwa satu-satunya yang harus ia lakukan sekarang adalah menemukan Beth secepatnya sebelum Omar yang menemukannya. Namun masalahnya saat ini Angela sudah ikut terlibat dan menjadi target incaran Omar. Oleh karena itu, Paul meminta Angela agar mau tinggal sementara waktu di rumah teman lamanya, satu-satunya tempat yang aman buat Angela selama Paul mencari putrinya. They're gonna kill Beth if I don't get to her first. They're gonna try to kill me, and they'll kill you. So I need you to listen to me, and I need you to trust me. Do you understand? And I will get you out of here. I was stealing a car? Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah hotel mewah. Hotel itu adalah milik teman lama Paul bernama Sam, sosok mantan pembunuh bayaran sama seperti Paul. Wow. Saat bertemu dengan Sam, Paul langsung menceritakan kepada Sam semua yang telah terjadi. Salah satunya adalah tentang putrinya yang diculik oleh seorang bandar narkoba bernama Tony. Mendengar hal itu, Sam yang kebetulan kenal dengan Tony, ia pun memberitahu Paul di mana lokasi markas sekaligus laboratorium Tony memproduksi narkobanya. Namun sebelum pergi, Paul meminta Sam untuk menjaga Angela dan memastikan keselamatannya selama ia tinggal di sana. Meskipun Sam telah meninggalkan kehidupan masa lalunya yang dipenuhi kekerasan, namun rasa kesetiakawanannya membuatnya tak punya pilihan lain selain membantu dan memenuhi semua permintaan Paul itu. Be careful out there. Tak lama setelah Paul pergi, Sam memberitahu Angela bahwa Paul dulunya orang yang sangat berpengaruh dalam dunia kejahatan. Sam memperingatkan Angela tentang bahaya jika Angela terlibat dengan Paul, di mana Sam menyarankan sebaiknya Angela menjauh dari kehidupan Paul jika ingin selamat. Sementara itu, Paul mengunjungi kenalan lamanya yang pernah menjalankan toko senjata pasar gelap. Saat tiba di sana, Paul pun kaget ketika mengetahui bahwa pemilik toko itu sudah meninggal dan toko itu sekarang dikelola oleh putranya bernama Frank. My daddy passed a couple years back. How can I be of service to you? My condolences. Sorry to hear about your old man. However, I left something here a while back and I need to pick it up now. I hear. See, I don't give shit how fast you think you are. With this range, I ain't gonna miss. Now, before my daddy passed, he told me 3 things. And if a man walks through that door with tattoos like you got on your hand, son, you better be ready to draw. Helped me escape this city 20 years ago. Gave me a new name, a new identity. I left him something. We had an agreement. I'm here to pick that up. I am going to pick that up. He was my friend, Jameson. 1 ice cube, 1 maraschino cherry. Sorry about this, but you can never be too safe around here. What you looking for? It's in the back. It's like the slug got hold of this. Oh boy. I could
could clean them up for you. I'm gonna need mercury tip bullets. I got black talons plus P's, hollow points. How many you gonna need? How many you got? Setelah mendapatkan senjata lamanya yang sudah bertahun-tahun ia titipkan di toko itu, Paul tanpa berlama-lama segera menyambangi markas Tony, di mana di sana ia berpura-pura menjadi seorang informan yang memiliki informasi penting yang dibutuhkan oleh Tony. Namun karena tidak diizinkan masuk jika masih membawa senjata, pada akhirnya dengan terpaksa, Paul mengikhlaskan senjatanya disita oleh para penjaga. Okay, handsome. Put those arms up. Come on. What's this? What we got here? What does it look like? Tough neighborhood. Yeah. Yeah, bring him in now. Singkat cerita, Paul akhirnya bertemu dengan Tony, sang bandar narkoba. Namun di dalam sana, Paul bukannya memberikan informasi, ia justru mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana untuk mencari putrinya. That's him. Take a seat. No. I won't be staying long. It's about the girl that you've been living with. Her name is Beth. Beth Brennan? My daughter. And she's leaving with me tonight. She wanted to be here. So bad she actually begged me to stay. She said you could look for yourself. Dan benar saja, di dalam sana Paul melihat Beth, putrinya, yang terbaring tak sadarkan diri akibat overdosis. Ternyata selama ini Beth dimanfaatkan sebagai umpan untuk menjebak Paul agar mereka bisa menyerahkannya kepada Omar. Mendengar hal itu, Paul tentu saja mengamuk. Call for my man, Omar. He told me you show up, but he got something special planned for your baby girl. Beberapa saat kemudian Mark tiba di lokasi. Namun di sana ia justru menemukan Tony yang tengah sekarat, sementara orang yang dicarinya yaitu Paul telah berhasil kabur bersama putrinya. Mark kemudian segera menemui Omar hanya untuk memberitahu tentang tewasnya Tony, sekaligus rencana mereka yang berantakan karena telah gagal menjebak Paul. Mark juga memberitahu Omar bahwa Paul saat ini sedang bersembunyi di Hotel Sam. Mendengar hal itu, Omar pun terlihat begitu sangat marah. Dengan darah yang mendidih, ia memerintahkan Mark untuk segera melakukan serangan ke Hotel Sam. Sementara itu di hotel, Beth akhirnya terbangun ditemani oleh Angela yang berada di sampingnya. Mengetahui putrinya sudah siuman, Paul pun segera menghampiri Beth dan berjanji bahwa ia akan membawa Beth pulang setelah semua ini selesai. I can go. Of course you can. Everything's changed. Not with me, it has. You're the only reason I keep calling Beth. Beberapa saat kemudian, Mark dan anak buahnya tiba di hotel milik Sam, di mana di sana mereka berencana akan langsung menyerang Paul dan menghancurkan hotel milik Sam. Di waktu yang bersamaan, Paul yang sadar bahwa Hotel Sam bukan lagi tempat yang aman buat Angela dan putrinya. Ia pun dengan berat hati harus berpisah dengan Angela yang akan dipulangkan ke rumahnya, sementara ia dan Beth putrinya juga akan segera menyusul setelah Angela pergi. Namun begitu Angela masuk ke dalam mobil yang akan mengantarkannya pulang, siapa sangka inilah yang terjadi. Di tengah baku tembak, Mark ternyata berhasil menangkap Beth yang membawa gadis itu bersama komplotannya dan akan dijadikan sandera yang nanti akan ditukar dengan nyawa Paul.
ingin terjadi sesuatu dengan putrinya. Tanpa pikir panjang, Paul segera masuk ke dalam mobil jemputan Angela dan mengejar mobil komplotan Mark yang melaju kencang. Namun di tengah perjalanan, Paul memutuskan untuk kembali mendatangi toko senjata milik Frank. Ia memilih beberapa senjata profesional dan mematikan untuk menghabisi Omar dan anak buahnya. Setelah persiapan dirasa cukup, Paul dengan sangat percaya diri segera mendatangi markas Omar dan tanpa rasa takut ia melakukan penyerangan meskipun hanya seorang diri. He's here. Satu persatu anak buah Omar berhasil ia lumpuhkan. Namun sial, Omar yang putus asa karena sudah tak lagi memiliki pasukan, membuatnya mengambil keputusan nekat dengan menyandra Beth tepat di hadapan ayahnya. Let her go and I'll let you walk away. It's the only thing that you ever loved in your life. You ready? You chose this life. We chose this life. And that's the cost. What about my wife and child? What did they have to do with it? What? Situasi itu tentu saja membuat Paul tak bisa berbuat apa-apa. Ia memohon pada Omar agar melepaskan putrinya dan bersedia menukarkan nyawanya demi putrinya itu. Namun siapa sangka, begitu Paul mendekat ke arah Omar, Two. saat Omar diam-diam berniat akan menarik pelatuknya untuk segera menghabisi Paul, ia tidak menyadari tiba-tiba Beth melakukan gerakan cepat, menyikut perut Omar hingga setelah Omar dan semua anak buahnya tewas tak tersisa, Paul segera membawa Beth keluar dari gedung tersebut, di mana di luar sana mereka disambut oleh Angela yang sedari tadi menunggu di dekat mobil. Dan film pun selesai.